Ya, kita akan mulai acara malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami berserah kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk kesempatan Dila boleh berbagi bersama dengan kami. Pakai platform Instagram dan internet yang kami gunakan. Biar semua ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, segala pembicaraan ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah pulang kerja nih, Dila? Udah Om, Sudah ya? jam 5 sore pulangnya. Oh, oke, jam 4 ya? Oh, Jam 5. oh jam 5 ya? Mm-mm. Yes. Aktivitas kalau pulang kerja, ya bermain sama Ya, Leo. pastinya. Mainan, nyuapin, mandiin, yang paling menantang itu adalah ngajarin. Ngajarin pas ngerjain PR. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, jika Anda nanti mau mengkomen, bertanya, dan lain-lain, silakan add di kolom komentar Anda, biar kita bisa melihat bersama-sama. Bapak Ibu, uh, saya mau mulai ketika mengenal Dila dulu deh. Jadi, suatu waktu ketika anak saya yang bungsu itu ikut kata kesasi dan punya seorang teman namanya Dila katanya. Bapak Ibu, tapi saya bukan mengingat itu, saya mengingat ketika ada acara di Ngagel dan kami butuh uh, persembahan pujian dari seseorang. Kemudian diusulkan ada tuh karena anak kata kesasi namanya Dila. Oh ya, ya. Dan saya mendengar latar belakang Dila gitu ya. Dila waktu itu baru belajar kata kesasi, baru uh, mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus gitu dan mulai belajar kata kesasi. Nah, ketika ketika saya ketemu Dila dan saya tanya mau nyanyi lagu apa Dila? Dila mengatakan tidak banyak lagu rohani yang dia tahu. Oke, Bapak Ibu, Dila ini penyanyi ya, jadi jadi profesional, profesional bernyanyi, profesional bernyanyi, bukan bukan cuma bisa bernyanyi tapi profesional bernyanyi. Nah, tidak banyak lagu rohani yang saya tahu. Oke, apa yang Dila tahu? Dan dia menyebut lagu Amazing Grace. Yes. Oke, Amazing Grace. Ianya udah nyanyikan aja Amazing Grace, saya bilang. Dan hari H-nya itu memang Dila menyanyikan itu. Satu hal yang membuat saya merasa begitu indah lagu itu ya, ketika Dila menyanyikannya dan Amazing Grace, how uh, kata-kata yang terakhir, how sweet that sound ya. Kata-kata terakhir yang menjadi penting bagi saya ketika was blind, but now I see. Ya. Seperti suatu ungkapan hati Dila.
Jadi sekarang dia mau uh, terlibat di gereja dan lain-lain. Was blind but now I see. Itulah Amazing Grace yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar lagu itu, tetapi uh, Dila mengalami kisah itu, saya kira lagu itu tepat untuk dia ketika dia nyanyikan. Tidak perlu seberapa bagus musik, seberapa bagus suara, tetapi ketika lagu itu keluar dari hati dan itu menjadi seperti dihidupi lagu itu ya, dengan kehidupannya, itu luar biasa. Dila memang suka lagu itu ya, Amazing Grace ya? Iya, suka. Suka sih, soalnya dulu pertama kali juga belajar lagu rohani kayaknya emang Amazing Grace, Om. Terus selain emang liriknya ya yang meaningful, terus emang Meaningful. juga kayaknya cocok juga sama karakter suara saya waktu itu ya, gitu. Ah, Dila latar belakang bersaudara berapa ini Dila? 3, saya anak 3 ya? pertama, ya saya Oke. anak pertama. Terus adik saya 2 cowok-cowok, jadi saya yang paling Perempuan. tomboy. Oke. Dan uh, ketika Dila sudah kata kesasi dan mulai bergereja di Ngagel, ternyata setelah berkeluarga dia harus pindah cukup jauh ya ke daerah barat, dan itu Iya, membuat Dila menjadi jarang kelihatan di GKI Ngagel. iya. Mamanya aja yang hadir. Mamanya lagi nonton. Oh iya ya, oke. Mamanya lagi nonton. Mamanya lagi. Uh, tapi tapi masih di daerah dekat rumah ya bergereja. Di Ngagel maksudnya? Enggak di rumah daerah barat sana. Oh, iya kalau di sini saya kebetulan gerejanya juga di GKI Om, di GKI Royal Resident. Kan Oke, dekat. iya, iya, ha, ha, Tapi kalau pas weekend lagi pulang ke rumah mama, ya ha. ini GKI Ngagel Di gitu. Ngagel ya. Memang biasanya saya weekend juga pulang ke Ngagel sih kebanyakan keseringan ya gitu. Hmm. Kecuali kalau mama papa lagi melancong, jadi ya saya nggak pulang weekend tetap di sini gitu. Harusnya sering nyanyi loh ya di GKI Ngagel. Udah kan Om? Ya sering kan Om? Udah kan Om? Lebih sering maksudnya. Dijadwalin reguler sebulan kayak 2 bulan sekali. Boleh, boleh, boleh. Dila, kisah Anda menjadi menarik ketika menikah dan COVID, pandemi, dan Anda mengalami hal yang berat di masa itu, uh, kehilangan suami di usia yang baru berapa tahun menikah waktu itu ya, Dila ya? Menikahnya waktu itu tahun 2015. 2015 ya. Iya, Oktober Iya, 2015. Ya, iya pas dan 5 tahun. 5 tahun. pas 5 tahun ya. Dan 5 tahun pernikahan, Dila sudah mengalami hal yang begitu berat. Uh, pada waktu itu Anda marah nggak sama Tuhan? Ah, gimana ya? Ya, iya sih Om. Ya, ya, Kalau boleh ya jujur saya ya. pikir kan pantas gitu kan. Anda baru menikmati pernikahan, baru anak masih masa yang
lucu-lucunya begitu ya, senang-senangnya gitu. Dan Tuhan memanggil gitu ya suami. Anda marah nggak itu sama Tuhan? Anda nggak ada protes? Pernah nggak Anda protes itu sama Tuhan? Pernah. Pernah. Iya, pernah. Kalau ditanya marah, apakah marah? Ya marah Heeh. gitu. Ya, tapi waktu itu memang nggak nyangka juga sih Om. Karena kan gini, kalau saya tuh biasanya nih kalau lihat ada waktu itu artis-artis yang juga sempat kehilangan suami ya. Mm-mm. Terus waktu itu mikirnya, aduh gimana ya kalau seandainya saya ngalamin kayak gitu, ya mau jangan sampai lah gitu kan. Waktu itu mikirnya Mm-mm. Mm-mm. sih banget gitu kan. Terus kok bisa nggak nyangka juga gitu. Mereka Mm-mm. tuh ditinggal suami pada masih usia yang muda juga gitu kan. Terus nggak lama kemudian COVID menerjang yang tahun Mm-mm. lalu. Ya waktu itu sih saya juga nggak sampai kepikiran kalau memang suami saya bakal nggak ada gitu. Saya pikir Mm-mm. waktu itu COVID, kalau seandainya kita kena COVID dan tidak ada komorbid kan, walaupun memang waktu itu vaksin belum gencar ya Om ya, itu kan Iya. Mm. menurut kita kan it's okay lah gitu, kena tapi yang penting sembuh gitu kan. Dan kebanyakan Mm-mm. kan sebelum-sebelumnya kan memang sembuh. Waktu itu pikir saya sih kayak gitu gitu, jadi saya nggak pikiran kalau suami saya sampai separah itu. Pas sakit itu ya awal-awal sih saya ngerasa kayak ya kayak sakit biasa, nanti pasti bakal sembuh gitu kan. Terus lama kelamaan kok semakin parah, semakin parah, semakin parah. Waktu itu udah karuan sih perasaannya, aduh gimana nih, masa sih bakal kayak gitu gitu, masa sih. Waktu itu saya Mm. juga bolak-balik mandir ke dokter Sutomo, sebelah kanan saya nangis, sebelah kiri saya nangis, satu Mm-mm. persatu mereka tinggalkan keluarga gitu kan sebelah. Waktu itu pokoknya, wah pokoknya inilah nggak karuan lah waktu itu perasaan saya, masa sih gitu, masa masa bakal kayak gini, nggak mungkin ah. Soalnya juga banyak yang bilang kalau misalnya emang nggak ada komorbid pasti sembuh gitu, itu keyakinan saya. Mm-mm. eh Ya udah, tapi lama kelamaan kok tidak membaik gitu kan. Ya saya waktu itu terakhir berkomunikasi dengan suami saya sih bisanya cuman video call aja Om, waktu pas di Hendra waktu itu masuk ICU RIK ya kalau di dokter Stomo, ruang RIK. Mm. 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 Jadi video call waktu itu dia kayak kaget gitu, kenapa ya kok bisa kayak gini, kok nggak sembuh sembuh gitu loh, kenapa gitu kan. Mm. Waktu itu juga saya dimintain tolong tanya, pada waktu itu juga dokter-dokter kayaknya juga udah, saya minta tolong dokter A, dokter B, dokter C juga kayaknya mereka udah berusaha semaksimal mungkin ya, karena mungkin mereka sendiri juga banyak pasien yang harus ditangani kan waktu itu. Mm. Ya, ya memang nggak bisa apa-apa waktu itu. Jadi gimana caranya, waktu itu saya nemenin suami saya aja by video call setiap 24 jam video call, Mm. jadi ngajak ngomong gitu, karena dia kan di kamar sendiri ya Om ya, sendiri nggak ada siapa-siapa, jadi emang udah masuk ruang ICU dan sendirian gitu. Jadi Oh, mungkin masih kalau di bisa sini ngomong ya? Masih bisa ngobrol masih ya dia? bisa Masih ngomong, dia jadi sih. Oke, oke. masih kelihatan sehat banget. Jadi bedanya cuma dia pakai alat apa, oksigen itu ya, Iya, iya. Ah. gitu. Nggak kelihatan sakit, nggak kelihatan apa, nggak kelihatan kayak Mm. lemes itu enggak, jadi ya biasa, cuman emang pernafasannya aja gitu. Terus waktu itu ya eh, saya berusaha untuk menghibur supaya dia nggak kepikiran macem-macem. Terus ya kita doa bareng gitu, nyanyi-nyanyi lagu rohani juga. Waktu itu pas kita ngobrol itu eh, suami saya itu ngerasa kayak, aku itu kalau seandainya ngobrol sama kamu, terus misalnya kita memuji-muji Tuhan gitu ya, nyanyi-nyanyi, berdoa gitu, saturasinya naik Om gitu. Jadi saturasi Oh, tiba-tiba kayak 90, 92, 93 gitu. oh, Kalau iya. sendiri gitu kan, dia itu Iya. saturasinya turun jadi kayak 70, 80 kayak gitu.
terus turun lagi. Akhirnya makanya saya 24 jam pokoknya standby untuk terima teleponnya dia kalau misalnya dia butuh apa namanya teman ngobrol juga ya gitu. Ya udah gitu terus akhirnya waktu itu dokter telepon saya untuk uh, apa namanya datang ke RIK untuk tanda tangan persetujuan pemasangan ventilator kalau Hmm. seandainya dibutuhkan gitu. Jadi kalau seandainya dibutuhkan udah nggak perlu untuk apa namanya buru-buru ke sana gitu Om waktu Hmm. itu. Waktu itu sih saya sebelum berangkat Hendra sempat bilang gitu, puji Tuhan mah aku udah agak baikan, aku udah ngerasa enakan kayak gitu. Hmm. Itu chatting agak-agak terakhir ya waktu itu. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Oh puji Tuhan Beb gitu. Eh, tapi ini kok dengar-dengar aku mau di anestesi ya gitu, dia bilang kayak gitu terakhir. Hmm. Hmm. Anestesi itu ya mau di tidak sadarkan gitu Om. Hmm. Terus waktu itu saya bilang ah enggak kalau misalnya udah enakan ya harusnya nggak perlu kayak gitu kan. Terus dia bilang oh iya ya udah tapi pas saya ke sana malam-malam tuh jam berapa jam 1 Om jam 1 saya ke sana ke sana jam 1 pagi itu uh, saya tanda tangan terus udah gitu pulangnya saya nyampe rumah itu ada video call dari Hendra gitu Hmm. terus kat halo gimana beb gitu tapi ternyata yang Hmm. telepon bukan yang telepon kayak petugas dari dokter Sutomo gitu bilang bu ini suaminya ibu harus di ventilator gitu karena saturasinya nggak naik gitu Hmm. itu terakhir terakhir saya itu ketemu suami saya Oh. di call itu saya sempat suruh doa bapak kami dulu Hmm. bapak kami terus ya udah selama 2-3 harian dia di ventilator ternyata hari ketiga saya dihubungin yaitu suami saya udah nggak ada ya itu di situ saya memang ngerasa kayak wah kayak ya sebagai manusia biasa ya saya Iya, ngerasa iya. kok bisa sih gitu kenapa kok bisa gitu loh kok bisa ya itu aja sih Om ya marah pastinya marah kecewa terus kok bisa nggak nyangka itu kok bisa sampai saya dia ambil itu aja sih Om nggak bisa dijelasin sih dengan kata-kata pokoknya saya kecewa waktu itu sama yang di atas sempat ya Om waktu itu kayak gitu. Iya. Hmm. Bentuk kekecewaan itu apa? Wes sudah aku ndak ke gereja atau ndak melayani. Enggak sih saya enggak waktu itu cuman perasaan aja kok Om maksudnya kenapa sih ya Tuhan gitu kok apa namanya harus suami saya gitu kan gitu cuman uh, bertanya aja sama Tuhan gitu bukan saya sampai nggak melayani enggak gitu saya tetap berdoa sih untuk diberi kekuatan pastinya gitu karena waktu itu memang ya nggak siap ya Om untuk Iya, ditinggalin iya, sama suami iya. gitu, gitu sih. Iya, baru 5 tahun perkawinan ya, dan itu sudah harus terjadi. Ada nggak titik balik ketika Anda mulai sadar bahwa saya harus bangkit, saya nggak bisa bersedih lagi terus begini. Ada nggak titik balik itu? Ada Ada. jadi mm-mm. Jadi waktu itu emang uh, tanggal 3 Juli kan suami saya nggak ada ya. Ya waktu itu selain saya kecewa juga, saya maksudnya ya kecewa, sedih semuanya ya Om ya yang apa namanya yang bikin saya down pokoknya. Ya saya uh, kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya maksudnya ya nangis gitu kan. Tapi untungnya juga Hmm. support keluarga, teman itu banyak banget. Jadi apa ya agak terhibur juga gitu Om. Nah pada waktu itu saya selain saya sedih, saya juga takut takut Oh. saya takut dengan COVID waktu itu ya. Jadi sampai di rumah pun saya pakai masker. Saya nggak ngebolehin anak saya copot masker sama sekali juga. Tidur pun juga harus pakai masker. Jadi sampai segitunya gitu saya takut trauma ya Om.
Saya Hmm. takut nanti ada kejadian seperti suami saya lagi gitu. Eh ya jadi saya cuma di rumah, bahkan saya kayak ke Alfamart pun juga nggak berani gitu. Sampai bela-belain beli online. Biasanya saya nggak pernah beli kayak ke Hmm. minimarket gitu ya, kayak aplikasi, Hmm. Hmm. pakai Hmm. aplikasi gitu sampai segitunya. Jadi apa namanya, waktu itu saya juga cuma di rumah terus, tapi lama kelamaan juga kayaknya kok ini ya Om ya, kalau sebagai manusia ya kayak bosen gitu kan Om, lama kelamaan tuh kayak Ya. aduh ini kayak lama kelamaan ini kayak gini bisa tambah stres nih kayak gitu. Terus akhirnya ya saya saya berserah sama Tuhan. Ya udah saya berusaha untuk ikhlas gitu kan Om, untuk apa yang saya hadapi waktu itu gitu. Dan waktu itu sih nggak tahu kenapa nih ada yang kayak bilang gini Om, pokoknya kamu nih vaksin kedua. Waktu itu saya udah Hmm. vaksin pertama Om. Setelah Ya. sebelum Delta Malang itu saya untungnya saya udah dibantu temannya Anda si enggak suami saya pernah juga. ya, enggak pernah terpapar COVID sama sekali sampai hari ini. Sama sekali nggak pernah. Puji Tuhan nggak Oke. pernah. Nggak, Oke. Ah, nggak ya. gitu. Nah, waktu itu ada yang kayak ada yang ngomong gitu. Pokoknya kamu nanti kalau udah vaksin kedua, kamu harus bersosialisasi lagi gitu. Gitu. Oh. Jadi bulan Agustus itu saya vaksin kedua. Waktu itu dapatnya juga AstraZeneca. Ya agak lumayan ya Om kalau untuk Hmm. AstraZeneca kan Hmm. orang-orang kayak gitu sih Ya. gitu. Hmm. Terus akhirnya setelah vaksin kedua ya saya kayak agak lebih pede gitu. Saya mau keluar, mau ya untuk Hmm. mulai apa ya sosialisasi coba ketemu teman-teman saya karena sebelum itu teman-teman saya juga pengen ketemu gitu kan. Yang maksud mereka pasti Ya. baik lah, pasti menghibur saya Hmm. juga, ngajak ngobrol gitu Hmm. karena itu kan memang perlu juga kan. Jadi selama Hmm. selama itu waktu itu saya ngobrolnya cuman kayak by Zoom gitu, by apa WA Hmm. video call gitu ya Om. Kayak gitu. Jadi yaitu setelah vaksin kedua itu saya coba untuk bersosialisasi lagi gitu kan, ketemu teman-teman, ngobrol. Ya rasanya Hmm. emang kayak beda sih Om gitu. Memang kayak lebih apa ya, lebih lebih hidup lagi lah gitu loh Om. Cuman memang waktu itu masih kayak tetap pakai masker yang double-double gitu loh Om. Kayak gitu. Itu titik baliknya ya, titik baliknya jadi ya kayak ada yang ngomongin gitu Om. Pokoknya kamu nanti setelah Hmm. vaksin kedua, kamu harus berusaha bangkit lagi, kamu harus gimana, apa nih rencanamu ke depannya, nggak mungkin kan kamu kayak gini terus gitu. Kamu harus Hmm. Hmm. bangkit, harus bisa Hmm. eh, namanya planning masa depanmu nanti kayak gimana, kayak gitu sih Om. Leo bagaimana? Ya, di masa yang mungkin juga dia tidak terlalu memahami itu, tetapi ini kan dia akan berjalan terus. Ya, ya. Pak, ah, perlahan-lahan ini dia sudah, oh mulai tahu, oh ya, papa di Betul. mana. Leo, Leo pinter sih Om, jadi memang it- mungkin kalau anak kecil kayak tangkapnya cepet ya, tapi mungkin mereka belum tahu kondisinya itu Mm-mm. maksudnya seperti apa gitu. Jadi Mm-mm. Mm. emang sempat Leo itu kayak eh, jadi pas pemakaman, waktu itu pas pemakaman kan malam itu ya Om ya. Jadi karena waktu itu memang banyak yang harus dimakamkan, Hendra waktu itu nggak perginya dia jam 4:30 sore, Mm-mm. dimakamin baru jam jam berapa ya, jam 11-an gitu Om, di Babat Mm-mm. Jerawat. Mm-mm. Terus udah gitu kan kita nunggu di mobil terus Om, ditemenin Iya. sama pendeta Ah. Florida, Florida juga gitu. Jadi kita Ah, di ah, mobil ah. apa namanya, ya nunggu giliran ambulan membawa jenazah ke pemakaman. Terus ya Leo waktu itu sih sempet kayak tanya ini ngapain kok di intinya ngapain kok di mobil terus gitu kan. Terus Iya, iya. kayak gitu terus akhirnya ya pelan-pelan kita ngomong. Waktu itu saya di mobil bertiga, saya Leo sama mama mertua saya, karena Hmm. bapak mertua saya waktu itu juga lagi posisinya lagi di Dr. Stomo Om, kena juga. Jadi waktu itu yang Oh, mama mertua saya, bapak mertua saya, Leo kena, papa kandung saya kena, tapi puji Tuhan saya nggak kena gitu. oh. Nah, yang masuk masuk dokter Stomo itu si Hendra sama si papa mertua saya kayak gitu.
Hmm. 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 Tapi waktu itu kita sepakat untuk tidak memberitahu papa mertua saya dulu kalau anaknya udah Iya. Hmm. kayak gitu. Terus ya itu jadi di mobil bertiga, terus kita pelan-pelan ngomong, Leo, papa udah di surga sama Tuhan Yesus gitu. Hmm. Oh Hmm. gitu ya, Mak. Waktu itu mungkin dia belum tahu konsepnya apa ya, Om. Iya, Leo, papa udah di surga ya sama Tuhan Yesus, sudah berdoa buat papa ya kayak gitu. Oh Hmm. iya, Mak. Gitu gitu sih, Om. Jadi waktu itu memang ya, kita ngasih tahu kayak gitu aja, tapi lama kelamaan dengan seiring berjalannya waktu kita ke kuburan, kita kasih, jadi setelah 40 hari waktu itu kita baru berani ke kuburan, turun dari mobil ya Om. Jadi bahkan pas Iya. pemakaman Iya. kita juga nggak turun di mobil. Jadi kita di dalam mobil terus, kita nggak berani buka kaca. Jadi kita lihat dari jauh pemakamannya itu. Kita nggak turun ke kuburannya itu enggak gitu. Jadi setelah 40 hari Hendra nggak ada, kita baru bisa keluar apa kandang gitu kan Om. Terus habis itu baru berani turun keluar mobil ke kuburannya kayak gitu. Nah kita jelasin juga ke Leo, ini papa lagi di sini Leo gitu. Awalnya Leo bingung tapi lama kelamaan sampai udah hampir setahun ini Leo sepertinya udah paham kalau papanya itu di surga itu di atas gitu Om, sama Tuhan Yesus emang udah nggak ada gitu. Tapi udah sama Tuhan Yesus udah nggak ada di sini gitu. Gitu sih Om. Iya, setelah masa itu kan Dila harus menata kembali Ya. perjalanan hidup ini ya kan, menjadi orang tua tunggal, single mom ya. Mm-mm. Tentu berat kan. Sekarang perjalanan sudah hampir setahun ini ya, berarti ya perjalanan Hampir. ini. Mm. Menata itu apa sudah mulai mulai kelihatan, oh saya harus berjalan seperti apa. Karena saya kalau tidak salah sudah mulai nyanyi lagi, sudah mulai kerja. Ya Om, jadi sebenarnya itu jujur aja pasti waktu itu saya kepikiran, aduh ini gimana ya ke depannya, eh, kepikiran itulah gitu, gimana ke depannya, planningnya apa gitu. Memang saya memikirkan planning-planning yang harus saya jalankan tuh seperti apa gitu. Iya. Tapi jujur saya nggak terlalu ngoyo sih Om waktu itu. Jadi hmm, apa namanya, saya sih berserah kepada Tuhan ya. Yang pasti saya berdoa Om. Yang pasti saya Hmm. berdoa minta sama Tuhan ya. Tuhan tolong kasih petunjuk apa ini yang saya harus lakukan gitu sesuai dengan Hmm. arahan apa yang Hmm. kau Hmm. inginkan saat ini dalam kehidupanku gitu. Hmm. 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 Eh, ya dengan seiring berjalannya waktu tiba-tiba ya ada yang nawarin nyanyi gitu. Bila udah Oh, berani oke. nggak nyanyi kayak gitu. Waktu itu soalnya awal-awal ditawarin Om, cuman waktu saya belum berani masih nolak. Kayak belum dulu gitu. Tapi akhirnya lama kelamaan ya karena memang nyanyi passion saya juga ya Om. Jadi sayang lah kalau misalnya nggak di apa jalanin lagi gitulah waktu itu. Jadi ya oke lah gitu, coba dulu ya gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya nyanyi, coba nyanyi lagi. Terus dengan seiring berjalannya waktu lagi saya kok ya dapat apa namanya informasi kalau ada lowongan kerja di tempat kerja yang saya jalani Hmm. sekarang. Ya, saya coba ngelamar, terus akhirnya puji Tuhan juga keterima gitu. Jadi semua itu saya nggak terlalu ngoyo Om, jujur aja. Jadi ya ada aja gitu jalannya gitu. Jadi tinggal saya jalanin aja. Ya puji Tuhan hasilnya luar biasa ya Om ya, menyenangkan hati saya juga gitu. Maksudnya ini bisa jadi hiburan dan apa distraction buat saya supaya saya nggak kayak sedih gitu. Hmm. Istilahnya kalau Hmm. sekarang galau gitu ya Om. Hmm. Gitu sih puji Tuhan. Mm-mm, gitu. Ya, teman-teman yang mau komen, mau bertanya silakan ya, saya berikan kesempatan kalau ini kita akan ini. Jadi bagi saya ini inspiratif karena
Karena belum tentu saya mampu kalau seusia Anda saya mengalami hal-hal seperti ini. Jadi belum tentu saya mampu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan luar biasa untuk Anda bisa bisa menghandle semua ini. Uh, Beruntung seperti Anda katakan bahwa passion Anda mau bernyanyi dan lain-lainnya. Memang kan katanya kalau orang bernyanyi itu kan bisa bisa melupakan, bisa menghibur, bisa lain-lain lah, masih banyak ini dan itu pas untuk ini. Sekarang ada jadwal tetap bernyanyi atau gimana? Ada jadwal tetapnya? Sebenarnya setiap hari Ada. Jumat itu Om. Oh, sorry. Cuman saya izin karena memang nggak apa-apa khusus untuk kepada Tuhan saya harus beraksi. Oke, sorry. Dila enggak pernah Oke. ngomong. Nah, teman-teman boleh melihat bahwa inilah Dila ya. Ya harusnya hari ini dia bekerja. Dia bekerja rutinnya, tapi dia mempersembahkan waktu ini untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Sudah ada teman dari Dila, mungkin Teresa, Elena, Iya. Eleonora. Itu Miss Jessica itu guru kesayangannya Leo itu Om. Hai Miss Oh, Jessica. oh, gitu, Miss Jessica. Iya. Dila, rencananya ke depan bagaimana? Maksudnya, uh, apa akan terus bernyanyi, apa akan kerja, atau ada rencana berpindah kota atau gimana? Atau memang ya saya harus menjalani ini sudah mantap begitu. Iya, kalau untuk sebenarnya belajar dari pengalaman saya yang kemarin-kemarin jujur aja saya tidak terlalu berplanning Om dengan apa yang nanti seperti apa, saya harus apa, enggak gitu. Untuk saat ini sih saya diberi anugerah seperti ini sudah puji Tuhan, saya bisa bernyanyi, saya bisa bekerja kantoran, itu bagi saya sudah cukup gitu karena saya juga ada waktu untuk Leo gitu. Itu udah cukup sih buat saya. Untuk kedepannya seperti apa, saya menyerahkan semua sama yang di atas. Saya nggak ada planning apa-apa. Dukungan keluarga bagaimana, Dila? Dukungan keluarga Dukungan dari orang tua Dila maupun dari orang tua Hendra gitu. ya puji Tuhan sih dukungan keluarga itu sangat besar sekali, nggak cuman dari orang tua saya, orang tua suami saya, semua saudara-saudara saya, sepupu, om, tante, semua tuh sangat support sekali terhadap saya, Leo, dan apa mama papanya Hmm, suami saya itu sangat support sekali. Mereka sangat membantu sekali, terutama waktu pandemi kemarin ya. Jadi kan kita memang nggak bisa iya. kemana-mana. Yang ngirim makanan juga apa namanya keluarga saya. Mereka semua gitu loh Om, yang ngirim makanan, Hmm, terus yang menghibur di telepon terus dari pagi sampai malam diingetin udah makan atau belum kayak gitu. Terus diajak doa bareng juga setiap sebelum tidur. Jadi apa namanya kita itu waktu itu ada apa ya waktu itu namanya pokoknya khusus keluarga gitu Om, doa Zoom gitu setiap jam persekutuan 8 doa jam ya. ya Oh, jam 10 gitu by Zoom gitu oh, terus oke. kita doain juga waktu itu doain Hendra, doain papa mertua saya yang masuk rumah sakit. Pokoknya Hmm, setiap jam hmm, 10 itu kita berdoa bareng gitu tuh mereka tuh sangat support sekali, sangat apa ya ngasih kekuatan banget waktu saya ngalamin hal yang apa ya sangat bikin saya drop lah waktu itu dan saya waktu juga lagi drop juga lagi sedih juga keluarga saya itu ada buat uh, menemenin saya ngajak saya ngobrol gitu bukan cuma keluarga aja sih Om teman-teman juga semuanya teman-teman sahabat semuanya juga support banget gitu. hmm.
Leo suka bernyanyi ndak, Dila? Karena mamanya penyanyi, papanya juga suka musik, seingat saya main gitar ya. Main drum sih waktu itu. Main drum ya. Oh, saya pikir, Iya sih, suka nyanyi nggak ya? Dia suka masih asal-asalan sih Om nyanyinya. Cuman nggak fales itu aja sih. Jadi nadanya tepat, nggak fales. oh ya memang berarti ada ada cipratannya. Ya, semoga ya Om, jadi biar bisa melayani juga kan nanti. Eh, Dila, di pekerjaan gimana? Cocok? Maksudnya ya memang sesuai dengan background Dila atau gimana pekerjaan saat ini? Ini juga apa namanya suatu mujizat juga sih Om pekerjaannya sekarang saya jalanin ini. eh Menurut saya sih sesuai dengan apa yang saya inginkan pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu kan saya sempat kerja juga di bank jadi marketing. Jadi Ah, customer service. Tapi customer service itu juga zaman sekarang kalau di bank tetap harus jualan kan Om. Gitu. iya. Jadi agak berat sih menurut saya. Terus akhirnya saya resign. Terus pingin gitu kerja yang kayak ya kalau saya sih pengennya jadi cukup jadi kayak semacam mengerjakan pekerjaan back office atau administrasi gitu ya Om Hmm, gitu hmm. organize something gitu kan gitu ya puji Tuhannya Tuhan kasih Om sekarang saya mengerjakan itu gitu Hmm, hmm, jadi ya eh, yang saya dapatkan sekarang ini ya yang saya cita-citakan kemarin dijawab sama Tuhan sekarang gitu ini saya kasih apa yang kamu pengenin hmm. kan kamu ingin jadi kayak back office gitu kan sekarang saya bisa keterima jadi Hmm. back office puji Tuhan Dila, ini dari Kak Sastra. Kalau boleh diceritakan bagaimana pemahaman iman yang membuat Kak Dila kuat menghadapi semua. pemahaman iman pemahaman iman eh, saya sih pemahaman iman itu saya dapatkan dari saat teduh jadi sekarang Hmm. itu kan banyak nih oh dan GKI juga Ah, banyak ah, ah. Hmm. dari yang lain untuk apa namanya mengadakan saat teduh online ya pada waktu itu Hmm. eh, iman saya semakin oh, bukannya melebih-lebihkan ya Om, tapi saya ngerasa iman saya semakin kuat karena saya sering mendengarkan firman gitu kan, saya Hmm. sering mendengar kesaksian-kesaksian juga ternyata bukan saya aja yang mengalami hal seperti ini, ternyata banyak orang lain juga yang mengalami hal serupa dengan saya dan mungkin ada yang lebih apa ya Om tidak tidak baik gitu ya Hmm. gitu. Jadi dari apa namanya saat teduh yang saya jalanin sampai saat ini ya saya sih ngerasa iman saya lebih lebih apa lebih kuat aja gitu jadi saya untuk saat ini pasti ketika mengalami sesuatu yang apa tidak nyaman buat saya begitu saya ingat firman Tuhan oh Tuhan mengatakan waktu itu begini gitu jadi oke tenang pasti akan ada jalan gitu, gitu sih Om gitu. Jika ketika kejadian Anda sedikit protes sama Tuhan, mungkin marah sama Tuhan. Sekarang Anda melihat itu bagaimana? Karena mungkin ya, semua yang kita alami itu kan kadang kita tidak bisa melihat gambar besarnya. Gitu kan. Seperti puzzle yang sedang ditaruh. Gitu. Dan ya ini mungkin juga belum selesai puzzle kehidupanmu, tetapi apakah baru sekarang Dila melihat oh ya puzzle ini mulai sedikit terbentuk kenapa harus begini, kenapa harus begini.
Itu sudah bisa diterima enggak gambaran itu, Dila? Ya, untuk saat ini udah Om. Jadi saya sekarang ini puji Tuhan udah lebih kuat untuk menjalani apa ya status saya yang saat ini harus saya jalanin, Mm-mm. dan keadaan saya yang seperti ini saya udah lebih menerima gitu. Jadi ya 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 saya sih udah apa ya Om, kayak berserah lah, intinya berserah kayak gitu Om. Udah bisa menerima, udah nggak marah lagi ya Om sama yang di atas, karena Udah marah lagi. iya karena gini, ya ternyata Tuhan tuh kasih jawaban ke saya. Jadi memang apa yang kamu alami dan yang kamu alami itu tidak membuat kamu nyaman, dan itu atas izin Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tuh pasti akan memberikan sesuatu atau menggantikan sesuatu dengan yang lebih baik kayak gitu. Jadi saya percaya memang ini sudah jalannya Tuhan untuk saya, dan untuk Leo juga. Mudah-mudahan ini memang apa yang terbaik nantinya buat kita berdua Om gitu. Hmm. Dan puji Tuhan, mujizat-mujizat itu memang sudah saya alami gitu ya, mulai dari dapat kerja Om, terus kemudian juga ya Leo udah bisa sekolah kayak Oh, gitu, oke. udah apa namanya, ya semua puji Tuhan berjalan dengan lancar, dan ya Tuhan yang pelihara semua kayak gitu. Tuhan yang pelihara. Hmm. Ya, Kalau menurut saya sih akhirnya dipelihara sama Tuhan gitu, kayak gitu. Waktu itu saya sempat mikirnya juga, aduh gimana kalau misalnya nggak ada suami saya, gimana gitu. Bukan hanya saya kehilangan suami saya nggak ada, tapi kan mungkin secara apa, secara finansial ya Om ya, secara hmm, finansial, hmm, secara juga eh, mungkin anak saya nanti kasih sayangnya gimana, nggak punya papa hmm, gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani, ya Leo tetap mendapatkan kasih sayang luar biasa. Selain dari hmm, saya juga dari keluarga saya itu sayang banget hmm. sama Leo, dan juga untuk secara finansial juga puji Tuhan, ya Tuhan pelihara saya, pelihara kita semua Om di sini kayak gitu. Sekarang berapa berapa minggu sekali ke rumah mama di Ngagel? Tiap minggu, setiap Sekali pas akhir weekend, pekan, pas weekend ke sana ya? ya pas weekend. Oh, oke. Jadi bisa lebih sering ke GKI Ngagel ya? Iya. Bisa sering ke GKI Ngagel, berarti bisa sering bernyanyi di sana. Boleh 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 Om, siap nanti. Soalnya saya mau minta bernyanyi nanti di bulan Agustus gitu. Cuma nggak tahu ini sudah dihubungi jadwalnya belum untuk bulan Agustus. Iya. Ya itu terima kasih dari Kak Sastra, puji Tuhan terima kasih banyak untuk Iya, sharingnya. Saya terberkati sama-sama dengan sama. sharing Kak Dila. Ya. Dila, Anda memang dari kecil sudah ikut gereja bersama Mama atau ketika baru pertama kali kata kesasi itu Anda? Dari kecil udah sering sih Om diajakin mama ke gereja. Oh, oke. Gitu. Iya. Soalnya kan nyanyi ya Om, jadi suka gitu lihat orang nyanyi, kayak lihat konser gitu. Waktu itu sih mikirnya waktu masih kecil. Adik-adik nggak suka nyanyi ya? Memang Dila aja yang suka nyanyi. Iya, nggak kelihatan ya Om. Kalau saya sih kayaknya Nggak nggak kelihatan kelihatan. kan nyanyi, cuma Soalnya kayaknya mereka setahu saya kenapa Mama suka nyanyi sih. Setahu saya Mama Mama Dila yang suka suka nyanyi bernyanyi. tapi Jadi suaranya gitu. Kalau adik-adik saya sukanya main musik Om. oh, oke. Ya, jadi beruntung seharusnya saya waktu itu, oh ada
penyanyi. Walaupun dia taunya lagunya ya cuma Amazing Grace, tapi memang amazing. Saya juga lagu itu baru baru menjadi puzzle yang saya lihat hari ini, begitu kan? Iya, Lagu iya. yang dulu itu baru sekarang saya menyadari, oh ya puzzle-nya itu baru terlihat hari ini, begitu. Ya Dan betul loh. ketika Saya juga jadi ingat akhirnya, oh iya, I was blind, but now I can see, I can see the miracle. jadi begitu ya, tapi ketika Anda nyanyi itu saya sudah wow, was blind but now I see ya. Oh ya, tapi saya nggak tahu kalau pastelnya itu masih begitu banyak, meski begitu banyak yang akan ditaruh untuk menjadi gambaran besar Dila hari ini gitu ya. Ah, terakhir Anda bernyanyi di Ngagel bulan lalu mungkin ya. Sebuah lagu yang juga Sorry Om, putus-putus Om. Gimana ah, Om? Agak ya. putus. Terakhir Anda nyanyi di Ngagel kan bulan lalu ya. Bulan lalu kalau tidak salah Anda nyanyi lagu apa Iya, itu juga saya awal pikir April, ya awal April. iya. Awal April. Halo. Suara saya kedengaran? Ya udah, tadi sempat putus-putus Om. Diana Marbun, puji Tuhan sangat inspiratif banget Dila, walau masih muda tapi punya hati yang kuat, terutama iman yang luar biasa pada Tuhan. God bless you and Leo. Peluk cium dari kami sekeluarga. Ya, terima kasih. Terima kasih Tante, God bless you too. Semoga bisa ketemu. Karena tantenya jauh di Manado kayaknya. Oh gitu. Oh ini dari Manado ya, Tante Diana Hmm, Marbun ya. iya. Oke, ya semoga bisa ketemu gitu ya. Oke. Ah, harapan Dila apa sih ke depan? Harapan Harapannya seorang ibu, gimana? harapan seorang Dila. Yang pasti yang pertama sehat. Oke. Sehat. Yang kedua, saya ingin melihat Leo nanti mempunyai masa depan yang baik, yang pastinya juga Hmm, dia jadi anak Tuhan, bisa melayani, bahkan kalau hmm. bisa apa ya, jauh lebih kuat pemahaman imannya daripada mama papanya, kayak gitu. Terus ya yang ketiga sih, ya saya bisa lebih diberi kekuatan untuk bisa apa ya, mengurus semuanya yang harus saya urus, karena kan di sini saya kan sebagai istilahnya, selain sebagai ibu, sebagai kepala rumah tangga juga ya Om ya, Oh, hmm, hmm. pastinya itu sih Om. Ya, sebagai orang tua tunggal memang begitu berperan sebagai papa, sebagai mama, sebagai kepala keluarga. Ya. Eh, dari sisi pekerjaan juga sekarang berjalan baik ya Dila ya. Anda Puji Tuhan, enjoy puji juga Tuhan. dengan pekerjaan itu dan Anda merasa itu juga uh, mujizat dalam tanda petik yang Tuhan berikan juga di waktu-waktu proses recovery Anda secara ini mental Anda. Iya, benar. Karena dengan bekerja itu kan kita lebih cepat capek ya Om ya. Jadi Punya kesibukan, punya ini ya. kesibukan, pulang kerja ya paling nggak main-main sebentar, berdoa, terus tidur tuh nyenyak gitu Om. Kalau pas belum kerja kemarin, ya tidur tuh masih agak nggak nyenyak Om. Sempet insomnia juga sih waktu itu. Buat Rasain kok begini itu. ya, nggak bisa tidur gitu, insomnia. Iya, kayak gitu. Puji Tuhan sih, sekarang Tuhan udah kasih kesibukan yang
apa ya, yang pas ya, jadi nggak terlalu sampai menyita waktu juga, sampai nggak bisa ketemu anak, enggak gitu. Hmm, Akhirnya hmm. tidur juga jadi lebih nyenyak, itu kan juga berkat ya Om ya. Iya, iya. Iya. Mm-mm. Ya, yang masih mau bertanya atau memberi komentar, silakan. Salam kenal, Ibu Diana Marbun. Kami dari GKI Ngagel. Kalau di Surabaya boleh mampir Harus mampir. bergereja bersama Dila lah pasti di situ. Ya. Kapan Tante di Surabaya? Eh, Besok bergereja ya di Ngagel ya Dila? Enggak ya? Besok rencana Belum iya, di sini Om, di Barat. di Karena di mama papa ini kayaknya lagi melancong, jadi saya nggak kenal. Oke. Oh, Mama lagi enggak ada di Surabaya ya. Kayak Sempat ikut. ketahuan dia. Sempat nonton dia. Oke, Dila, terima kasih sudah berbagi bersama. Tapi orang-orang mungkin juga saya perlu kembali untuk mengingatkan. Mungkin ya, bila perlu memintalah kalau Dila bisa menyanyikan Amazing Grace lagi untuk kami semua. Masih ingat nggak ya? Masih ingat nggak ya? Coba se- coba ya Om, seingatnya ya Om. Hah? Coba seingatnya ya Om. Ingatlah, ingatlah. Masa enggak ingat, ya kan? Satu lagi ya. Ada di situ teksnya. Oke. Ya Om, oke. Saya nyanyiin sekarang ya Om. Iya, bait pertama aja. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Wow. Aduh, agak tinggi kayaknya nih. Deg-degan soalnya Om. Terima kasih. Ya begitulah. Amazing Grace. Karunia Amazing. yang luar biasa yang Dila bisa terima. Dan itu bisa dihid dihidupi dalam kehidupannya. Lagu ini bisa dihidupi dalam kehidupannya Dila. Terima kasih Dila untuk semua, Ya, untuk terima kasih. berbagi. Jangan Sama-sama. bosan-bosan. Iya. Jangan bosan-bosan. Khususnya yang mau bernyanyi untuk kami di gereja nanti. Siap, Om. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh besar Tuhan anugerah-Mu. Begitu ajaib kasih karuniamu, terutama untuk hamba-Mu Dila. Engkau merangkai setiap peristiwa, Engkau menyusun menjadi satu gambaran yang orang boleh melihat bahwa inilah anugerah-Mu yang besar untuk Dila. Terima kasih Tuhan untuk kisah ini. Terima kasih untuk sharing ini. Boleh menguatkan, boleh menginspirasi kami, dan tentu lebih banyak orang lagi yang akan mendengar ulang untuk siaran ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Leo. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga dia. Engkau memelihara dia.
dari masa kecilnya, dari masa ketika engkau memanggil papanya. Kami percaya bahwa engkau sendiri yang akan hadir bersama Dila dalam mendidik, membesarkan Leo. Biarlah Leo juga boleh besar dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Leo boleh bertumbuh menjadi anak yang dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Dila dan karir pekerjaannya. Kami mengucap syukur untuk bakat yang kau berikan untuk bernyanyi. Kami mengucap syukur bahwa Dila juga selalu mempersembahkan bakat ini untuk memuji namamu Tuhan. Kami tetap menyerahkan Dila dalam masa-masa karir bekerjanya. Biarlah Tuhan juga boleh beserta dengan dia. Berikan kesehatan yang baik, berikan sukacita terus dalam hatinya. Dan terlebih dari itu, biarlah Dila pun juga boleh dikenal sebagai anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk acara pada malam hari ini, Tuhan. Kami berserah dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih Dila. Makasih Om. Thank you. Makasih banyak Thank you. semuanya. Iyo. Terima kasih. Iyo. Thank you ya. God bless you. Thank you God Om bless. ya. Yo, malam. Malam.